I was an investor at a major hedge fund. Actually, he was my first customer. I called him up. If you not hire me right now, you're gonna be regret for the future. Shark Tank adalah acara televisi populer yang menampilkan para startup yang mempresentasikan ide bisnis mereka kepada sekelompok investor yang disebut hiu atau sharks. Jika para hiu tertarik dengan ide bisnis tersebut, mereka dapat menawarkan investasi dengan persentase kepemilikan tertentu dalam perusahaan. Namun, para pengusaha harus bernegosiasi dengan keras untuk mendapatkan kesepakatan terbaik. Pada segmen ini dibahas tentang Kapbap, sebuah bisnis yang menawarkan hidangan Korea dalam bentuk cup. Kapbap is Korean barbecue in a cup. It's time for K-Food! Jung Song dan Dok Won meminta investasi sebesar $1 juta untuk 3% saham di perusahaan mereka, yang menilai perusahaan pada valuasi sekitar $33,3 juta. We have an offer for 3% for our company for $1 million. Wow! That's a lot of barbecue. Para investor terkesan dengan rasa dan kualitas hidangan yang disajikan oleh Kapbap. I've had a lot of different food concepts on Shark Tank. I have to give it to you. This is one of the best I've ever tried. Kapbap memiliki margin kotor sekitar 75% dan telah mencapai penjualan sebesar $18,7 juta dalam 12 bulan terakhir. Gross margin is about 75%. Our trailing 12 months sales is $18.7 million. Mereka memiliki 27 lokasi dan berencana untuk membuka lebih banyak. Dalam 5 tahun terakhir, penjualan meningkat dari 7 juta menjadi 18 juta. We started from a food truck. Now the trucks are more of a marketing tool for us. Brick and mortar stores, we right now have 27 stores. Pertumbuhan penjualan dan ekspansi gerai yang signifikan menunjukkan keberhasilan strategi bisnis Kapbap dalam memperkenalkan dan mempopulerkan hidangan barbeque Korea di pasar internasional. Going back the last kind of 5 years, we were 7 million, 8 million, 9 million. So we were growing about 1 million each. This year we're expected to grow 90%. Dok memiliki latar belakang investasi, sementara Jung memiliki pengalaman dalam industri makanan. Previous to this, I was an investor at a major hedge fund. Actually, he was my first customer. Kisah sukses seorang pengusaha menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan bisnis. Banyak pendiri bisnis teratas justru memiliki prestasi akademis yang buruk. I'm not good students in Korea. I got F grade all my life. They call me I'm the failure. But when I came to United States, I found opportunity here. Semua investor kemudian mengajukan tawaran. Kevin O'Leary menawarkan pinjaman $1 juta dengan bunga 10% selama 3 tahun untuk 3% saham. I'm going to make you an offer. So here's the deal. I'm going to loan you the $1 million. I'm going to put a 10% interest rate on it. It's 36 months amortization, 3 years. So I get equity. I get 3%. Barbara Corcoran menawarkan $1 juta untuk 30% saham. I'd have to have 30% for $1 million. Robert Herjavec menawarkan $5 juta untuk 28% saham. I'll give you $5 million for 28%, which is an $18 million valuation. Mark Cuban menawarkan $1 juta untuk 7% saham dengan fokus membantu ekspansi nasional. I'd like 7%, and my commitment is, though, I can help you just scale this thing in terms of visibility and PR. Setelah menerima tawaran dari Mark Cuban, Dok Won mengajukan tawaran balik, counter offer. Dia meminta $1 juta untuk 4,5% saham, bukan 7% seperti yang ditawarkan Mark. Mark, would you be able to do 1 million straight equity for 4.5%? Mark kemudian menurunkan tawarannya menjadi 5,5% saham. I'd go 5.5% is my lowest. I'm worth it, guys. Dok Won mengajukan tawaran balik kembali. Dia meminta $1 juta untuk 5% saham. 5%. 1 million equity for 5%. Mark Cuban menerima tawaran ini dan kesepakatan terjadi. All right, I'll do 5%. Yes! Yes! Only because of his other partner. Negosiasi ini menunjukkan bagaimana Dok Won mencoba mempertahankan sebanyak mungkin ekuitas bisnisnya sambil tetap mendapatkan investasi dari Mark Cuban. Thank you guys so much. Strategi tawaran balik bertahap ini adalah cara cerdas untuk mencapai titik tengah yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.